Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannah muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-bardain," barang siapa yang salat al-bardain, yaitu subuh dan asar, dakhalal jannah, akan masuk surga. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salat. Salat itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam, di mana salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjalankan Mi'raj, yaitu naik ke langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan salat 50 salat atau 50 waktu. Setelah itu diringankan dari 50 menjadi 40, ada riwayat 45. Diringankan dari 45 ke 40 atau dari 40 ke 30 sampai akhirnya menjadi hanya 5 waktu. Pengurangan dan penurunan dari 50 waktu itu adalah anjuran Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, dengan memberikan alasan yang sangat tepat, yaitu umatnya Nabi Muhammad tidak akan mampu menjalankan. Dan Nabi Musa menyatakan hal tersebut karena telah melihat umatnya. Nah, fisiknya lebih besar, lebih kuat, usianya lebih panjang. Akan tetapi kelebihan dari sifat kemanusiaan atau sisi kemanusiaannya membuat mereka tidak mampu menjalankan kewajiban sholat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dengan melihat fisik umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa menyatakan umatnya ini nggak akan mampu. Apalagi
umatnya Nabi Muhammad bukan hanya dilihat dari fisik, tapi fitnah akhir zaman yang lebih kuat dan lebih besar, yang akhirnya membuat mereka sangat berat melaksanakannya. Bakal sangat berat melaksanakannya. Nah, ditinjau oleh Nabi Musa. Ini berada di akhir zaman. Nah, di akhir zaman fitnah itu sangat kuat. Orang berpegang dengan agama digambarkan oleh Rasulullah seperti bara api ada di telapak tangannya. Jangankan bara api, es batu ketika ada di tangan, kita nggak akan mampu membawanya dengan begitu lama. Apalagi bara api. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang menjalankan ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman itu dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan merasa nggak pantas, apalagi dilihat sekitarnya nggak ada yang menjalankan. Untuk menjalankannya itu lebih berat, lebih susah. Yang ini nggak menjalankan, yang itu nggak menjalankan, dia mau menjalankan. Dari 100 rumah hanya dia yang menjalankan misalnya. Untuk dia menjalankan berbeda dengan yang lain ini sulit. Karena orang itu lebih banyak ngikuti yang ada daripada berbeda dengan mereka, walaupun yang ada itu nggak benar. Kan gitu ya. Nah, di akhir zaman itu akan lebih berat. Nah, karena itu Nabi Musa menyatakan kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif. Mintalah keringanan. Saran itu dipakai oleh Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad begitu rahmatnya, sayangnya kepada umatnya, sehingga mereka mau umatnya Nabi Muhammad itu mau umatnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga apa? Perlu penurunan, pengurangan sehingga mereka bisa menjalankan. Sampai menjadi 5 waktu yang dinyatakan oleh Allah. 5 waktu ini pahalanya tetap seperti 50 waktu, tidak kurang sedikit pun. Walaupun nilai nominalnya, rokaatnya atau waktunya korting 45, tapi pahalanya tetap nggak sama, nggak berbeda, ya, tidak berbeda, sama. Itu pun sudah menjadi 5 waktu, Nabi Musa masih menyatakan kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dzalik. Kembalilah wahai Muhammad kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, umatmu nggak mampu. Nabi Muhammad istahid min rabbi, aku malu kepada Tuhanku. Dari 50 di korting menjadi 5. Iki lek uang barang ngenyang, kebacut ngenyangi. Kalau barang loh, kita ke toko beli barang harganya 50.000, kita nyang jadi 5.000, itu kan teman kebacut ya. Kan ada orang jual 50.000 dinyang harga sampai 5.000, itu nah ono. Lah ini sudah sampai 5.000, ibarat soal 50 menjadi 5 waktu. Masih disuruh ngenyang sama Nabi Musa. Malu Nabi Muhammad. Malu. Lah ini salat. Lah sehingga menjalankan salat di akhir zaman itu lebih sulit, lebih berat dari dulu. Walaupun hanya 5 waktu. Kenapa? Dengan banyaknya godaan, fitnahan yang terjadi. Godaan, fitnahan yang terjadi. Baik dari dalam rumah maupun luar rumah, lingkungan ataupun di luar lingkungan kita, untuk menjalankannya ini
Terkadang anak muda mau menjalankan sholat di musola itu izin. Izin. Mau berangkat Jumatan duluan, malu. Malu. Kenapa? Umumnya orang berangkat Jumatan itu ngenteni azan. Atau mendekati azan. Itu pun kebanyakan wong-wong wis mambu lemah. Sudah tinggal beberapa saat get out, keluar dari dunia. Yang muda, yang masih kelihatan segar bugar, berangkat jam 10, sungkan izin. Terkadang mereka itu kalau diajak temennya jalan gitu, si aku tak sembahyang, izin, akhirnya ngikuti ya nggak sholat, ngikuti ya nggak sholat. Malu dia mau berbeda dengan yang lain. Sing liyane ndak sembahyang, izin. Menjalankan malu, berat di akhir zaman. Karena itu Nabi Musa memohon kepada Nabi Muhammad untuk minta kembali, tapi sudah Nabi Muhammad sudah malu. Terlalu banyak kortingan, diskon yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena itu kita harus sangat menjaga sholat 5 waktu. Sehingga ini yang sangat diwanti-wanti Nabi, khususnya di akhir hayatnya. Nabi itu di akhir hayatnya yang terucap itu mengingatkan as-salah as-salah, atau Allah fis salah. Jadi menunjukkan perhatikan sholat, perhatikan sholat. Jadi jangan dibuat mainan, perhatikan sholat. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf di akhir hayatnya pun mengingatkan kepada keluarganya khususnya untuk sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sama-sama kita ketahui sholat ini paling utama dalam agama Islam, sholat. Kita kalau ada apa-apa, ngelapornya ke siapa? Ke atasan. Ke atasan. Kalau atasan kita di luar kota, kita berarti main apa? Telepon. Kita menghubungi. Intinya kan menghubungi. Baik itu dengan telepon ataupun tatap muka. Kita menghubunginya. Kita mendatanginya. Lah kalau kita punya masalah dalam kehidupan ini, ngontak siapa? Orang tua. Ngontak saudara. Ngontak teman. Pintu mereka nggak selalu terbuka untuk kita. Apa yang diberikan mereka tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mengkontak Allah, menghubungi Allah, Allah akan memberikan. Di antaranya dengan apa? Sholat. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Makanya dinamakan dengan sholat. Sholat itu adalah silah, penyambung, penghubung. Ya, sumya sholatu sholatan, dinamakan sholat itu dengan sholat. Kenapa? Silatun bainal abdi wa rabbi. Hubungan atau penghubung antara hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika sujud. Khususnya ketika sujud. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Karena itu mereka para aulia ketika memiliki masalah bukan melakukan kemaksiatan, kemungkaran seperti pada umumnya orang. Punya masalah, punya problem, sumpek, bingung, minum, nyabu, narkoba, nggak menghilangkan itu. Hilang mabuknya, balik meneng sumpek. Nggak menghilangkan. Tapi kalau kita menghubungi Allah, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu, dihilangkan. Apalagi dengan sujud. Sujud minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi mengajarkan ya, segalanya kepada kita, doa ketika sujud dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu jangan tinggalkan sholat. Sholat ini penting. Apalagi sholat menjadi barometer utama. Ya, barometer pertama, utama. Jadi kalau kita dinilai baik atau buruknya itu dari sholat.
zakatnya luar biasa, puasanya luar biasa, nggak sholat, percuma. Nah, percuma. Nah, zakat itu setahun sekali kewajibannya, puasa setahun sekali, sholat setiap hari. Lu berarti dengan setiap hari ini menunjukkan apa? Memiliki keunggulan, kelebihan yang sangat lebih daripada yang tahunan. Nah, coba kita kalau punya istri, coba tanya istri kita. DKI tahunan ambil DKI bendino milih di. Ya milih harian. Kenapa? Harian lebih gede nanti hasilnya daripada tahunan. Tukang harian ambil borongan, seneng di. Harian lu yang gepuk berarti nih. Kenapa? Harian itu bisa 5 hari, bisa jadi 10 hari. Kerjanya mestinya bisa 5 hari, bisa molor jadi 10 hari. Loh, molornya 10 hari ini duit. Karena hujan kah? Atau karena barang di toko kosong kah? Ya. Dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Pekerjaannya mundur. Kenapa? Tergantung barang. Barangnya ada bisa jalan terus, barangnya kosong nunggu barang. Akhirnya mengerjakan apa yang ada dulu dengan nunggu barang yang ini. Akhirnya apa? Nambah numpuk. Numpuk akhirnya. Jarang tukang seneng borongan, jarang. Ya. Borongan aja terkadang masih dipolitiki kok. Apalagi yang harian. Ya. Apalagi yang harian. Lah karena itu sholat ini hubungan antara kita dengan Allah. Makanya diwajibkannya setiap hari, bukan setahun sekali. Setiap hari. Ini sangat penting. Karena itu dijadikan oleh Rasulullah atau dijadikan oleh Allah untuk apa? Pengukur dari semua amalnya. Ukurannya dalam sholat sudah. Nah, orang sergap sholat, rajin sholat, apalagi dengan berjamaah, ini berarti bisa digariskan orang yang mulia, orang yang istimewa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab. Pertama kali yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Tolak ukurnya ini. Ya, tolak ukurnya. Kalau bagus sholatnya, yang lainnya ikut. Katut api wis. Tapi kalau sholatnya bobrok, rusak, yang lainnya katut rusak. Kenapa? Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu sesungguhnya dapat mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Orang yang menjalankan salat dengan benar, dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, maka salat tadi itu menjadi tameng, benteng yang menghalangi dia dari kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan. Tapi kalau sholatnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya, adabnya, rukunnya, itu benteng yang rapuh, mudah roboh. Akhirnya masih nerjang, yang dilarang masih dikerjakan, yang diwajibkan terkadang ditinggalkan. Itu salat secara keseluruhan. Lebih khususnya salat al-bardain. Ya, lebih khususnya karena Allah itu terkadang menekankan sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Ya, seperti di dalam ayat yang kita baca di pertemuan yang lalu, hafidhu ala salawat. Salat 5 waktu Allah memerintahkan kita untuk menjaganya, untuk memerhatikannya, untuk merawatnya. Lalu Allah mengkhususkan dari salat 5 waktu penjagaan lebih, perhatian yang lebih harus kita fokuskan kepada mana? Al-wusta. Jadi salat secara keseluruhan perhatikan, jaga. Tapi lebih kamu jaga, lebih kamu perhatikan al-wusta. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Nah, salatil wusta itu lebih kamu jaga, lebih kamu perhatikan daripada lainnya. Nah, makanya dalam ilmu usul itu ada
ada as-salih, ada al-aslah. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Sehingga orang-orang usul mengatakan apa? Yang lebih pantas untuk didahulukan apa? Al-aslah. Jadi al-aslah muqaddam alas salih. Jadi yang lebih baik itu didahulukan daripada yang baik. Sama-sama ngerti ilmunya. Nah, sama-sama mengerti ilmunya. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, sama-sama mengerti ilmunya misalnya. Siapa yang dimajukan jadi imam? Nah, tentunya yang lebih berhak. Yang lebih berhak dari keduanya untuk dikedepankan. Siapa yang lebih berhak? Misalnya nilai keilmuannya sama. Itu ditinjau dulu. Siapa yang lebih dulu masuk Islam? Oh enggak, sama-sama dari lahir Islam. Sama-sama dari lahir Islam. Siapa yang lebih tua? Siapa dulu yang lahir? Loh, ditinjau. Oh, ini yang lebih berhak berarti. Walaupun keilmuannya sama, ini lebih berhak. Kenapa? Lebih tua. Nah, kalau logikanya ibadahnya lebih dulu daripada yang ini, walaupun keilmuannya sama. Loh, ada yang diunggulkan di situ. Nah, sama ibadah itu dijalankan semuanya. Tapi yang diunggulkan itu harus lebih diperhatikan. Sama dengan sholat. Semua sholat perhatikan, jaga, ya. Tapi ada yang lebih harus kamu jaga, harus lebih kamu perhatikan. Berarti bukan ditinggalkan, ya, bukan ditinggalkan, tapi lebih, penjagaannya lebih. Nah, di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, al-barden, sholat al-barden. Apa sholat al-barden? Sholat subuh dan sholat asar. Barden itu diambil dari kata-kata bard, dingin. Ya, diambil dari kata-kata bard, dingin. Dua dingin. Maksudnya apa? Asar itu ya, sudah apa? Hilang panasnya matahari. Artinya berkurang lah. Panasnya matahari mulai berkurang dari asar. Ya, karena apa? Matahari sudah mulai terbenam. Nah, panasnya itu menurun. Nah, akan lebih dingin kapan? Subuh. Nah, makanya barden mulai dingin dimulai asar, puncaknya dingin itu subuh. Nah, siapa yang memperhatikan dua sholat ini, dakhalal jannah, bakal masuk surga. Lah situ ada beberapa pembahasan. Pertama, kenapa kok subuh dan asar? Tidak zuhur dan maghrib misalnya, atau zuhur dan isya. Kok subuh dan asar? Nah, disebutkan oleh para ulama, karena waktu subuh itu adalah waktu nikmat-nikmatnya tidur. Nah, nikmat-nikmatnya tidur. Karena orang kalau tidur itu jam 10, jam 11 itu masih molak-malik. Mulai masuk kenikmatannya tidur itu jam 2, jam 3. Karena itu bangun malam itu berat. Karena apa? Baru enak-enaknya tidur. Dan banyaknya maling itu ya jam semono. Waru maling itu, uang turu nyenyak itu ya jam seperti itu. Nggak mungkin jam 10 sih, jarang kan. Boleh apa? Tuan rumah antara sudah tidur atau baru tidur masih belum hilang-hilangnya jam 10 emang. Jam 2, jam 3 hilang-hilangnya itu. Subuh, waduh antep. Makanya kebanyakan sholat subuh mari sembahyang subuh apa? Turu meneng. Ya, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Enak-enaknya turu itu. Ya. Makanya dikhususkan kalau kita perhatikan lebih daripada yang lainnya, membuat kita masuk surga. Kemudian kalau asar, ya asar karena waktunya sibuk-sibuknya kerja. Sibuk-sibuknya kerja. Ibarat orang kerja itu akhir-akhirnya. Kalau akhir-akhirnya itu kadang ninggal sing liyane cek ndang mari. Ya, misalnya biar besok nak garap iki meneng. Atau biar besok nangani yang lain, sibuk-sibuknya. Nah, sehingga ketika dia meninggalkan sibuk-sibuknya, asik-asiknya dengan pekerjaan tadi itu untuk sholat, maka dia
bisa apa? Masuk surga. Nah, kenapa juga 2 sholat ini bisa membuat masuk surga? Karena kalau orang itu menjaga 2 sholat ini dengan sangat penjagaan yang super ketat, 2 sholat ini dijaga dengan super ketat, maka dia akan lebih menjaga yang lainnya. Ya, jadi bisa lebih menjaga yang lainnya. Artinya apa? Yang lainnya itu akan mudah dilakukan ketika dia menjalankan 2 sholat tersebut. Dan hadis ini juga mengisyaratkan, dengan perkataan dakhalal jannah, mengisyaratkan atau memberikan bocoran untuk kita bahwa orang yang menjaga 2 sholat ini akan mudah ia menjaga sholat lainnya. Dengannya itu bisa mengantarkan ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam agama Islam, dalam agama Islam. Lalu Nabi SAW dalam hadis ini menggunakan fi'il madhi, dakhalal jannah, padahal nanti masuk surganya. Lah, fi'il madhi itu kata yang lampau, yang berlalu. Tapi ini untuk yang akan datang, dakhalal jannah, bakal masuk surga. Padahal mestinya fi'il madhi itu yang sudah berlalu, sudah masuk. Tapi ini kan belum masuk, bakal masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah menggunakan fi'il madhi? Itu untuk memastikan, dengan kepastian bakal dia akan masuk surga. Ya. Jadi seakan-akan sudah masuk, bukan bakal masuk, sudah masuk, seakan-akan seperti itu. Lah, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang menjaga, merawat, memerhatikan, selalu menjalankan khususnya 2 sholat ini, yang akhirnya memudahkan dia untuk menjalankan sholat-sholat yang lainnya, meninggal dalam keadaan Islam, dan dengan keislaman ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjaga salat-salat kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjalankan setiap salat dengan baik, dengan sempurna, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mudah masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.